Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah, salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda wa sara ala nahjihi ila yaumin alqa, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan ajian kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, karangan Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Baik, ahibati fillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang al-ghasbu, harta rampasan. Jadi pekan lalu kita sudah membawakan beberapa masalah seputar al-ghasbu. Kini kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka matinya mati syahid. Nah, ini kaitannya dengan harta rampasan. Ketika ada orang yang ingin merampas harta milik kita sesuai dengan tuntunan syariat Islam, kita diharuskan untuk ad-difa' 'anil nafs, membela diri, mempertahankan diri kita dan juga harta benda kita. Dan kalau dalam upaya mempertahankan diri itu kita terbunuh, insyaallah matinya mati syahid, terhitung sebagai syahid, inasyuhada. Tapi tentu saja ini dalam hal pahala, ganjaran di dunia. Ya, artinya tidak disamakan dengan hukum orang yang mati syahid karena terbunuh di medan jihad fisabilillah. Nah, ini berkaitan dengan pahala ganjarannya di akhirat kelak. Baik. Adapun hukum tentang penyelenggaraan jenazahnya maka sama dengan orang yang meninggal pada umumnya. Dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Baik, keterangannya kata beliau, wa yajuzu lil insani ad-difa'u an nafsihi. Dan dibolehkan bagi seseorang membela dirinya, wa malihi, dan harta bendanya, idza qasadahu akharun, apabila ada orang yang ingin merampas hartanya, liqatlihi, ada orang yang ingin membunuhnya, au akhdhi malihi, ada orang yang ingin mengambil hartanya. Jadi dibolehkan bagi seseorang
membela dirinya dan harta bendanya. Apabila ada orang yang ingin membunuhnya atau ada yang ingin merampas dan mengambil hartanya. Dalilnya an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali, bagaimana pendapat Anda jika ada seorang yang datang ingin mengambil hartaku? Qala, Nabi menjawab, fala tu'tihi malak, jangan engkau berikan kepadanya hartamu. Jangan kau berikan padanya hartamu. Qala ara'aita in qatalani, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika dia memaksaku? Artinya ingin merebutnya, ingin merampasnya dengan paksa. Qala qatilhu, maka Nabi menjawab, lakukan pembelaan terhadap dirimu. Ya, upayakan untuk jangan sampai dia mengambil dan merampas hartamu. Lakukan pembelaan terhadap dirimu dan hartamu. Qala ara'aita in qatalani, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika dia sampai membunuhku? Artinya, ikhwafillah, dalam rangka membela diri tadi, ya, seorang itu terbunuh karena mempertahankan kehormatan dirinya dan juga harta bendanya. Qala, Nabi menjawab, fa anta syahid, fa anta syahid, maka matimu mati syahid, engkau mati sebagai syahid, termasuk syuhada. Namun seperti yang tadi kita sudah jelaskan, yaitu dalam hal pahala dan ganjaran yang diterimanya nanti di negeri akhirat. Qala, kemudian laki-laki itu kembali bertanya, ara'aita in qataltuhu, bagaimana pendapat Anda wahai Rasul jika aku yang membunuhnya? Jadi maksudnya dalam upaya membela diri atau mempertahankan harta benda, justru orang yang akan mengambil harta tadi malah yang terbunuh. Bagaimana pendapat Anda jika aku membunuhnya? Qala, Nabi menjawab, huwa finnar, huwa finnar, dia di dalam neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mengapa dia di neraka? Ya, karena dia sudah berniat untuk membunuh engkau. Ya, dia sudah berniat jelek, berniat buruk, ingin merampas hartamu dengan paksa. Bahkan dia berusaha untuk bisa mengambil hartamu, walaupun engkau akan dibunuhnya. Tapi qaddarallah, malah dia yang terbunuh. Sudah ada niatnya yang jahat, niatnya yang buruk, makanya dia diancam akan masuk neraka. Wal iyadhu billahi min dzalik. Nah, ini masalah mempertahankan diri dan harta benda. Masalah berikutnya, ghasbul ardi. Ghasbul ardi, merampas tanah. Merampas tanah. Ya, jadi pembahasan sebelumnya haramnya merampas harta milik orang lain, semua jenis harta. Nah, ini pembahasan khusus jika yang dirampas itu adalah tanah, ghasbul ardi. Nah, ini ada hukumannya, ada ancamannya yang
jauh lebih berat. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zalama minal ardi syai'an tuwiqahu min sab'i ardin. Artinya Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain secara zalim walau sedikit pun, ya, siapa yang menyerobot, merampas, mencaplok sedikit pun dari tanah milik orang lain secara zalim, maka balasannya tuwiqahu min sab'i ardin, dia akan dikalungkan, yakni nanti pada hari kiamat, dengan 7 lapis bumi. Dia akan dikalungkan pada hari kiamat dengan 7 lapis bumi. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, inilah betapa beratnya konsekuensi hukum yang diterima oleh orang yang mencaplok atau menyerobot tanah milik orang lain. Karena seperti pembahasan sebelumnya, ini termasuk tindakan kezaliman. Jika orang yang melakukan ini akan dikalungkan padanya 7 lapis bumi atau tanah, ya, sebagai hukuman baginya. Juga hadis lain, wa an Salim an abihi radhiyallahu an, dan dari Salim dari ayahnya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man akhadha minal ardi syai'a, barang siapa yang mengambil, sedikit pun tanah, ya, milik orang lain, bi ghairi haqqihi, tanpa haknya. Siapa yang mengambil tanah milik orang lain tanpa haknya, khusifa bihi yaumul qiyamati ila sab'i ardin, maka akan dibenamkan dia nanti pada hari kiamat ke 7 lapis bumi. Akan dibenamkan ia pada hari kiamat ke dalam 7 lapis bumi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini juga hebati fillah menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi orang yang menyerobot, ya, mencaplok tanah milik orang lain. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Kadang patoknya ada, tanah orang itu ada patoknya, ada batasnya, tapi dipindahkan oleh dia, ya, supaya tanahnya lebih luas. Pada saat ada yang menawar tanahnya, ingin membelinya, sengaja dia pindahkan patoknya atau batasnya supaya tanahnya lebih luas pada saat diukur, sehingga dia memperoleh keuntungan lebih besar. Ya, maukah Anda, ya, mengorbankan, mendapatkan sedikit keuntungan duniawi, tapi, ya, diganjar dengan ancaman yang sangat pedih seperti ini pada hari kiamat? Nah, tadi dikalungkan dengan 7 lapis bumi. Nah, kalau ini dibenamkan, jadi bumi menyedot, membenamkan Anda pada hari kiamat sampai ke
lapisan ketujuhnya, naudzubillahi min dzalik. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, hibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, wa man ghasaba ardan fa gharasaha au bana fiha, dan barang siapa yang merampas sebidang tanah. Nah, ini hukum atau masalah yang lain tapi masih seputar merampas tanah. Barang siapa yang merampas sebidang tanah milik orang lain, fa gharasaha, lalu dia menanam tanaman di tanah tersebut, tanah rampasan, au bana fiha, atau dia membangun bangunan di tanah rampasan tersebut, ulzima biqal'il gharsi, maka hukum syariat adalah dia diharuskan mencabut tanaman yang dia tanam tersebut. Ya, tanaman yang dia tanam itu tanaman miliknya. Ya, pupuk atau benih, ya, biji yang dia taburkan di situ adalah miliknya. Dia yang membiayainya. Maka silahkan dia ambil karena itu tanamannya. Tapi tanahnya bukan punya dia. Maka dia harus mencabut tanamannya, wahadmil bina'i, dan menghancurkan bangunan. Kalau dia sudah membangun di atas tanah hasil rampasan, dia harus hancurkan bangunannya. Ya, karena tanah itu bukan haknya. Ini hukum syariat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, laisa li'irqi zalimin haqqun, laisa li'irqi zalimin haqqun, keringat orang yang zalim itu tidak punya hak apa-apa. Keringat orang yang zalim, dia berkeringat saat dia menanam tanaman, capek lelah berkeringat. Saat dia membangun bangunan, capek lelah sampai mengeluarkan peluh berkeringat. Tapi keringat dia adalah keringat orang yang zalim, karena dia menanam di tanah hasil rampasan milik orang lain, dia membangun bangunan di tanah milik orang lain. Maka keringat dia adalah keringat orang yang zalim, tidak punya hak sama sekali. Ini hukum yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih hadisnya riwayat At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Kemudian beliau juga menjelaskan, wa in kana zara'aha, dan jika dia sudah menanam tanaman, ya, di atas tanah hasil rampasan, akhadha nafaqatahu. Nah, ini hukum diberikan oleh syariat, dia boleh mengambil ganti rugi biaya yang dia sudah keluarkan. Ya. Jadi dia mengembalikan tanah milik orang lain, kemudian karena dia sudah membiayai penanaman di tanah tersebut, dia boleh mengambil ganti rugi biaya yang dia sudah keluarkan. Wazzar'u lil malik, dan tanaman itu milik, ya, yang punya tanah, diserahkan kepada yang punya tanah. Nah, ini juga boleh dia lakukan seperti ini. Ya, dia sudah terlanjur menanam di situ, daripada dia cabut, dia rusak, apalagi kalau tanamannya mungkin sudah hampir berbuah, ya. Ya, bahkan sudah berbunga, sudah hampir berbuah, bahkan sudah mungkin mulai berbuah tapi masih mengkal, ya. Nah, dia boleh serahkan saja kepada yang punya tanah. Cukup yang punya tanah memberikan ganti rugi biaya yang telah dia keluarkan. Hal ini berdasarkan hadis an Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man zara'a fi ardi qaumin bi ghairi idnihim, barang siapa yang menanam
di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, falaysa lahu minaz zar'i syai'un wa lahu nafaqatuh, maka dia tidak punya hak sedikit pun dari tanaman tersebut, hanya saja dia boleh mengambil biaya yang telah dia keluarkan. Ya, ini yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka dia tidak punya hak sedikit pun, namun dia boleh mengambil biaya yang telah dia keluarkan. Nah, hanya sebatas itu haknya atau yang boleh dia ambil. Itulah petunjuk dan bimbingan syariat agama kita. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, taib ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan demikian alhamdulillah tuntaslah sudah pembahasan al-ghasbu, harta rampasan yang ada di kitab Al-Wajiz, dan insyaallah taala kita akan menyongsong, kita akan menyambut pembahasan yang baru di kitab Al-Wajiz, asy-syuf'ah, yaitu pembahasan tentang asy-syuf'ah. Asy-syuf'ah itu adalah memindahkan hak kepada rekan serikatnya atau sekutunya, kongsinya, dengan mendapatkan imbalan yang jelas. Yaitu asy-syuf'ah, insyaallah taala itu adalah pembahasan kita selanjutnya. Taib, naktafi bihadzal qadar, sampai di sini ahibati fillah, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan diri kita dari al-ghasbu, merampas hak orang lain, menyerobot hak orang lain. Hati-hati bermuamalah dengan harta orang lain. Ya, kesenangan di dunia itu sementara, ya, tapi balasannya, ganjarannya di akhirat, naudzubillahi min dzalik, begitu berat, sebagaimana yang tadi kita simak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menyerobot, mengambil sedikit saja dari tanah milik orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala perbuatan yang tercela. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.